acara Bincang-Bincang Ringan dari Komisi Kerasulan Awam KWI. Bincang-bincang ringan kita pada kali ini akan mengupas tema tentang keterlibatan orang muda Katolik di dalam Pilkada serentak tahun 2020. Nah, untuk membahas tema ini sudah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber, anak muda, aktivis, yaitu Mbak Desiana Samosir. Mbak Desi, selamat datang di acara Bincang-Bincang Ringan kami. Terima kasih Romo sudah diundang. Ya, jadi Mbak Desiana ini adalah seorang project manager di kemitraan. Dan dia juga aktivis di Komisi Kepemudaan KWI di bidang sosial politik. Ini sesuai dengan bidangnya Mbak Desi. Kalau kita bicara soal pilkada ya Mbak? Ya. Oke. Mbak Desi, tahun ini kan bangsa Indonesia itu kan akan mempunyai dinamika politik yang agak besar, yaitu adanya pilkada serentak di 270 tempat. Ya. Nah, tentu dinamika politik yang ada ini perlu kita tanggapi bersama, khususnya kita sebagai orang Katolik dan juga orang muda Katolik. Nah, menurut Mbak Desiana sendiri sebagai orang muda, memandang kehidupan politik saat ini seperti apa, gitu kan? Setiap hari kita di media, baik media sosial, media elektronik itu kan mendapatkan berita-berita soal politik. Lalu itu kan akan membentuk soal pandangan kita terhadap politik. Nah, menurut orang muda yang diwakili Mbak Desi itu, gimana Mbak orang muda Katolik memandang politik itu? Kalau akhir-akhir ini terus terang sebenarnya kita di orang muda Katolik itu punya rasa muak sebenarnya. Rasa muak ya? Rasa muak kalau ngomong berita gitu ya, kalau ngomong soal bacaan, soal perkembangan terkini. Kita lihat misalnya di beberapa headline berita akhir-akhir ini, misalnya BPS kan baru mengeluarkan review soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya itu minus 5 gitu kan, 5,3% gitu. Kalau dari PDB dan segala macam sebenarnya kan kita ada perubahan yang cukup signifikan. Terus kita juga tiap hari baca atau disuguhi berita soal tren pasien positif Indonesia. Kira-kira berapa? COVID maksudnya? COVID. Oke. Per 18 Agustus misalnya kita punya pasien positif itu 143.000 jiwa. Yang meninggal itu sekitar 6.200. Terus tiba-tiba kita baca bahwa ada banyak sekali pembahasan undang-undang yang terus dijalankan. Kalau Romo ngikutin nih soal RUU Omnibus Cipta Kerja. Yeah. Nah, ini juga bikin kita nih teman-teman muda tuh rasanya kayak tiap hari kita disuguhi oleh isu-isu politik, sementara konsentrasi soal penanganan COVID tuh kayaknya masih belum sebaik negara-negara lain gitu ya. Itu yang membuat muak ya Mbak? Itu yang membuat muak, itu kayak udah kita harus work from home gitu ya, kita harus sekolah dari rumah, terus kita juga nggak punya kemewahan untuk bisa ngumpul, ngobrol gitu ya, yang biasanya jadi trennya orang muda untuk selalu ngeriung gitu, nongkrong bareng ke coffee shop gitu, tiba-tiba nggak bisa gitu. Itu sih yang bikin muak sebenarnya. Oh ya, jadi secara kehidupan sehari-hari itu sudah berat, tetapi ternyata masih ada begitu banyak persoalan-persoalan yang belum diselesaikan, dan ini membuat pandangan teman-teman muda terhadap politik menjadi seperti ini gitu kan ya. Iya. Tapi dengan adanya pilkada ini gimana Mbak? Karena itu juga nanti akan terjadi. Karena sudah diputuskan oleh pemerintah, kita akan mengadakan pilkada serentak itu tanggal 9 Desember 2020 ini. Terus gimana orang muda mensikapi pilkada di tengah kondisi politik yang memuakkan seperti ini? Nah, kan kita juga fairness ya, jadi kita juga merasa bahwa oh ya memang situasinya ada COVID, ada kegelisahan gitu, ada keprihatinan. Tapi kita juga tahu bahwa ketika siklus pergantian kekuasaan sudah ditetapkan dan itu memang sudah siklus yang dirancang sedemikian rupa untuk supaya Indonesia nggak otoriter juga gitu. Jadi memang mesti ada pergantian kepemimpinan di level kepala daerah. Kita sih ya terus terang sebenarnya menerima dalam artian
ya oke lah itu memang sudah jadwalnya gitu. Tapi masih ada kegelisahan sebenarnya Mo. Oh ya. Kegelisahannya karena COVID ini tadi. Ya, ya. Kita udah repot, ribet dengan adaptasi yang luar biasa karena ada COVID. Kita juga udah mulai nggak nyaman karena ada banyak aktivitas kita yang berkurang. Tapi harus mikir siapa sih yang mesti kita pilih untuk memimpin daerah kita berikutnya. Jadi kalau dari anak-anak muda sebenarnya sekarang tuh kayak ogah-ogahan sih Mo. Untuk ikut pilkada? Untuk ikut pilkada gitu. Karena kayak aduh mesti harus cari kepastian apakah kita terdaftar atau enggak. Mesti ngecek rekam jejak calon kepala daerah. Sementara kita udah punya kerepotan sendiri nih Mo. Nah itu sih sebenarnya respon kita. Baik, tapi dalam kerepotan itu kan gimana? Tapi ketika tanggal 9 Desember itu nanti akan dilakukan pemungutan suara. Kira-kira teman-teman tetap akan berangkat nggak ke TPS ini? Bisa dibilang sih kayaknya pada males nih Mo. Ada potensi teman-teman muda itu ogah datang ke TPS. Karena pertama repot. Karena dari rumah nanti ke TPS, belum lagi kita kan mesti make sure juga sebenarnya. Meskipun KPU, Bawaslu sudah merancang berbagai peraturan teknis untuk protokol di TPS, tapi kita juga masih yang kayak cukup aman nggak ya? Gitu. Masih ada kegelisahan itu sebenarnya. Ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas Mbak Desiana, karena ini memang keputusan dari pemerintah, kemudian juga udah ada PKPU dari KPU sendiri. Nah, menurut pandangan dari teman-teman muda itu, nah pilkada dalam konteks sekarang ini penting nggak sebenarnya dilaksanakan? Penting nggak, Mbak? Dalam konteks lebih luas deh, kebutuhan bangsa dan sebagainya kayak gitu. Tadi kita kan pikirnya memang nggak pengen lagi balik ke seperti sebelum 98. Yang bukan punya kecenderungan, tapi memang sangat otoriter gitu ya. Kita bisa menebak hasil dari setiap pemilu itu siapa pemenangnya. Tapi karena kita sudah berjuang cukup lama sebenarnya untuk dapat ruang untuk berpartisipasi, bisa memilih pemimpin berganti begitu ya, sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Menurut kita penting. Tetapi sebenarnya juga ada kegelisahan lain. Kegelisahannya tadi, apakah dengan angka positif yang terus naik kurvanya gitu ya, tapi situasi juga belum cukup membaik, ekonomi juga belum cukup membaik, apakah pilkada memang prioritas untuk saat ini? Kalau kita belajar misalnya di New Zealand, New Zealand juga kan sebenarnya harusnya 19 September besok itu pemilu. Tapi Prime Minister Jacinda Ardern itu memutuskan untuk menunda. Padahal New Zealand ini sempat selama 102 hari itu zero positif COVID. Jadi mereka sempat bersih karena lockdown. Lalu ada positif lagi, mereka memutuskan meskipun kita sudah waktunya pemilu ditunda ke 17 Oktober. Nah penundaan itu juga dengan catatan catatannya misalnya di penyelenggara pemilu, di teman-teman peserta pemilu itu harus melakukan upaya-upaya preventif supaya proses pemilunya tidak menimbulkan korban. Nah ini juga yang jadi kegelisahan orang muda di Indonesia. Kira-kira pilkada besok itu berpotensi menyumbang klaster pilkada nggak ya gitu? Oke. Nah terkait dengan kekhawatiran dari Mbak Desi, kan KPU kan juga sudah mempersiapkan pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan, gitu kan? Dalam segala tahap-tahapnya, kemudian ketika di TPS juga mereka sudah merancang, bahkan sudah bersimulasi ketika harus melakukan pemungutan suara. Kemudian juga ada Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi. Ini kalau memang tidak sesuai dengan aturan kesehatan ya akan disemprit kan begitu. Nah, Mbak Desi nggak yakin dengan apa yang sudah direncanakan bahkan disimulasikan oleh KPU dan Bawaslu itu, Mbak? Bukan soal tidak yakin sebenarnya, tapi kita kan melibatkan sangat banyak orang. Level atau frekuensi kesadaran soal kesehatannya itu berbeda. Mungkin saya nggak tahu, saya baru terus terang sejak Maret saya baru sekali menginjakkan kaki keluar dari tempat saya tinggal itu ke Kabupaten Garut. Itu minggu lalu.
sepanjang perjalanan saya cukup menemukan masih banyak warga yang belum menerapkan protokol COVID. Salah satunya penggunaan masker. Nah, meskipun kita sudah ditetapkan COVID itu sejak 2 Maret 2020, tapi sepertinya di masyarakat kesadaran soal proteksi atau perlindungan kesehatan kita masih cukup lemah. Nah, Indonesia ini kan punya graduasi ya, soal mungkin orang merasanya ini wilayah Jawa kok yang banyak positifnya ketimbang luar Jawa gitu ya. Tapi kan kita tetap perlu memprioritaskan kesehatan semua orang. Nah, kalaupun memang 9 Desember sudah tidak mungkin ditunda, kita berharapnya sebenarnya semua pihak mengupayakan yang terbaik untuk protokol kesehatan. Peserta pemilu juga sebisa mungkin lebih memprioritaskan kampanye yang sedikit perjumpaan orang. Lebih pakai media sosial ya? Ya, kampanye-kampanye digital lah sekarang yang rasanya mungkin perlu menjadi prioritas kita ketimbang mengumpulkan orang. Kalaupun mau mengumpulkan orang, batasan jumlah itu menjadi penting untuk dipastikan oleh teman-teman Bawaslu supaya kita tidak punya klaster pilkada nih. Klaster kampanye kabupaten tertentu atau kota tertentu yang berkontribusi pada kurva yang terus meningkat. Ya. Menarik tadi Mbak Desi mengatakan bahwa dalam konteks pilkada ini kita semua pihak itu mengusahakan yang terbaik. KPU, Bawaslu, pemerintah, masyarakat dan semuanya itu berusaha untuk mentaati protokol kesehatan tadi itu supaya pilkada tetap bisa berlangsung baik dan tadi kata Mbak Desi tidak menambah klaster TPS atau klaster pilkada kan begitu. Nah, dalam konteks upaya untuk membantu agar semua berjalan baik, berjalan sehat, kira-kira peran apa sih yang bisa dimainkan oleh anak muda, Mbak Desi, untuk membantu agar ya pilkada ini tetap bisa berjalan baik meskipun di tengah segala kekhawatiran, kecemasan dan berbagai macam perasaan yang tadi kaum muda rasakan. Kira-kira bisa berperan apa anak muda di situ? Kita bagi dua ya, Yang pertama untuk teman-teman yang memang punya ketertarikan politik. Untuk teman-teman yang punya ketertarikan politik, momentum Pilkada 2020 ini menjadi ruang belajar sebenarnya. Kalau memang punya orientasi untuk aktif di dunia politik, terlibat dalam setiap tahapan Pilkada 2020, ini waktunya. Nah, kita bisa dapat kekhususan karakternya nih, Kalau sebelumnya mungkin yang teman-teman jadi relawan atau jadi tim sukses atau jadi apapun gitu ya, konteksnya kan normal ya. Kalau sekarang kan mesti memperhatikan protokol COVID, mesti memperhatikan pertemuan tatap muka gitu ya. Kalau nanti di pilkada ini teman-teman muda itu bisa banyak belajar soal bagaimana mempengaruhi orang lain dengan pendekatan digital. Memanfaatkan teknologi. Yoi. Nah, ini Terus kalau untuk teman-teman yang memang nggak punya ketertarikan terlibat langsung dalam politik praktis, tapi masih peduli nih soal demokrasi Indonesia, ada 3 yang bisa dilakukan. Apa itu, Mbak? Pertama, teman-teman mesti ngecek, kita terdaftar nggak sih di DPT? Nah, kalau dulu nih mau pemilu, kita biasanya ngecek kita terdaftar di TPS atau enggak, itu biasanya ngelihat pengumuman. Atau bisa lewat websitenya KPU, kita bisa cek. Atau dapat surat dari pengurus RT RW gitu kan, undangan memilih. Pertama memastikan hak pilih dulu, ada atau tidak, atau terdaftar atau tidak. Lalu yang kedua, kita mesti ngecek rekam jejak kepala daerah. Apalagi untuk kepala daerah yang incumbent, yang saat ini sedang menjabat mau maju lagi. Nah, untuk mereka yang incumbent ini, COVID ini sebenarnya jadi ujian. Apakah memang layak untuk dipilih lagi atau enggak? Kepemimpinannya atau caranya memimpin wilayah itu untuk aman atau selamat dari COVID ini seperti apa? Kinerjanya jadi lebih bisa kelihatan sebenarnya. Nah, yang ketiga sebenarnya tentu hadir ke TPS, tapi dengan protokol COVID. Karena jangan sampai kita kemudian menjadi salah satu yang OTG gitu ya, OTG datang karena anak muda tuh biasanya nggak kedetek kalau sakit. Oh gitu ya? Kebanyakan nggak kedetek.
Karena apa? Karena masih sehat, alergi ya, atau apa gitu ya? masih lebih imunnya masih lebih baik lah ya. Oh, oke, gitu. oke. Jadi yang ketiga ini sebelum ke TPS memang mesti ngecek ya, apakah kita OTG atau enggak. Oke. Gitu sih mau. Menarik tadi yang soal kepala daerah atau incumbent ini menjadi taruhannya kan gitu ya. Iya. Artinya bahwa dia bisa nggak membawa daerahnya itu keluar dari masalah COVID ini. Ini minimal masalah harus dihadapi saat ini. Kalau dia ingin maju lagi untuk periode selanjutnya. Nah, gambaran dari kaum muda sendiri. Kan nanti mesti akan lahir 270 kepala daerah baru. Baik itu incumbent-nya maupun yang orang baru beneran gitu kan. Nah, kira-kira kaum muda mengharapkan kepala daerah seperti apa toh? Yang kira-kira perlu ada di zaman sekarang ini. Baik karena ada COVID-nya, tapi juga karena ada tantangan zaman yang membutuhkan pemimpin yang mungkin punya terobosan, bisa memimpin dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada atau apa. Saya nggak tahu. Tapi kira-kira kriteria kepala daerah kayak apa? Baik itu gubernur, wali kota, ataupun bupati menurut Mbak Desi. Kayak apa? Kalau menurut saya sebenarnya kriteria pemimpin yang ideal bagi kami ya dari sudut pandang kami orang muda setidaknya ada 3. Yang pertama sebenarnya bisa menjawab persoalan di level lokal atau enggak. Jadi kan kalau mungkin waktu pemilu presiden 2019 ketika memilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo kita lebih bisa melihat aspek-aspek umum atau aspek-aspek besar begitu ya Mo. Tapi kalau untuk tingkat lokal memang mesti lebih dalam ngeceknya. Misalnya apakah katakanlah misalnya untuk saya yang berada di wilayah Kalimantan. Kalimantan hampir sebagian besar wilayahnya adalah wilayah gambut. Potensi kebakaran hutannya tinggi. Nah, coba kalau kita bayangkan misalnya sudahlah COVID, kebakaran pula. Panduan antara penyakit pernapasan karena ISPA dengan COVID. Potensi untuk kehilangan nyawa itu menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu saya perlu ngecek dia punya atau kepala daerah ini, calon kepala daerah ini punya program yang khusus atau tidak yang bersifat umum dalam artian kesejahteraan, penyelenggaraan pendidikan, kesehatan gitu ya. Tapi juga perlu lebih spesifik ngecek kalau daerahnya reguler kebakaran hutan, punya treatment apa untuk isu kebakaran hutan. Jadi memang pendekatannya yang pertama adalah programatik. Jadi harus tahu cara menyelesaikan masalah di tingkat lokal. Dan spesifik kan, karena tiap wilayah berbeda persoalannya. Lalu yang kedua, punya orientasi apa untuk keberlangsungan kehidupan di tingkat lokal. Keberlangsungan hidup, ya. Maksudnya apa tuh Mbak? Maksudnya gini Mo, kita tuh sekarang kalau baca jurnal-jurnal nih, kenapa COVID muncul, ternyata sebagian besar pemicunya adalah semakin sempitnya ruang kehidupan bagi makhluk lain selain manusia. Salah satunya soal hutan. Perubahan iklim itu ternyata pencairan es di kutub, lalu berkurangnya hutan-hutan itu juga menyebabkan makin banyak jenis penyakit baru. Jadi kalau dia kepala daerah punya orientasi apa untuk perlindungan keberlanjutan wilayahnya. Kalau wilayahnya lebih banyak hutan, maka apa yang bisa dilakukan? Jujur saja sebenarnya kita butuh makan, butuh pemasukan daerah gitu, tapi mesti ada agenda jangka panjang untuk keberlanjutan kehidupan. Dua, agak mirip-mirip dengan yang pertama, tapi ini lebih ke jangka panjang. Nah, yang ketiga sebenarnya, apakah mau mendengarkan suara anak muda? Suara anak muda yang kayak apa sih, Mbak? Nah, kan katanya kita mau bonus demografi nih, Mo. Yeah. Kami yang katanya anak muda ini jumlahnya akan lebih besar daripada jumlah yang manula dan anak-anak. Tentu kami perlu diberi ruang untuk turut menentukan daerah itu akan berkembang seperti apa. Dilibatkan dalam membuat kebijakan-kebijakan, gitu kan ya. Mau dengerin lah. Anak muda kebutuhannya apa, lalu dikonsep programnya nanti seperti apa, gitu. Setidaknya kepala daerah yang mau membangun dinamika dengan anak muda
ini punya potensi untuk lebih cepat maju Mo. Ya, ya. Menurut kami ya. Oke. 3 hal yang menarik. Moga-moga didengarkan oleh para calon kontestan yang Berharapnya. akan terlibat di dalam pilkada nanti ya, Mbak ya. Oke, bagus sekali tadi. Menarik 3 hal tadi kriteria dari anak muda terkait dengan calon kepala daerah yang diharapkan kan begitu. Mbak Desi, pilkada ini kan juga menjadi momentum bagi kehidupan politik, dalam arti momentum untuk melakukan pembenahan dalam kehidupan politik, baik dari prosesnya, mekanismenya, sistemnya, bahkan mungkin juga orang-orangnya. Nah, kalau kita memandang pilkada ini sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan politik kita yang masih diwarnai dengan berbagai macam politik kotor, ya, kayak politik uang, politisasi sara, kemudian manipulasi macam-macam hal, itu kan sebenarnya upaya-upaya untuk menciderai demokrasi dan juga merusak kehidupan politik. Nah, kalau anak muda Katolik itu diminta untuk memberi usul, kira-kira usulnya apa untuk bisa membenahi kehidupan politik Indonesia ini supaya lebih baik? Kan kita sebagai gereja itu kan punya keyakinan bahwa politik itu kan sebenarnya sarana, jalan untuk menuju ke kesejahteraan umum atau yang sering kita sebut dengan bonum commune. Tapi ini kan nggak jadi karena dipegang oleh orang-orang yang kadang-kala membelokkan arah ini gitu kan, karena banyak kepentingan dan sebagainya. Nah, apa usulnya orang muda untuk bisa memperbaiki kehidupan politik sekarang ini? Ini refleksi kami ketika mengikuti proses pemilu dari 2014-2019 ya, Mo. Yeah. Lebih ke yang pertama tuh sebenarnya kita tuh sudah mulai males ketika misalnya ada calon yang menggunakan pendekatan money politik. Lalu kampanyenya itu adu domba berbasis sara. Karena terus terang buat teman-teman milenial sebenarnya kita ngerasanya yang apaan sih, bisa lebih keren nggak gitu, bisa lebih substansi nggak gitu, bisa lebih ngomongin sesuatu yang dalam kayak program, terus janji-janji politik yang menurut kita juga punya interaksi. Jadi nggak cuman dari kepala daerah terus menjanjikan sesuatu udah monoton gitu. Kita maunya yang seru-seru sebenarnya. Nah, salah satu keseruan itu adalah membuka ruang partisipasi. Nah, jadi kalau ditanya apa sih yang bisa dikontribusikan, tentu kami berharap sebenarnya kampanye-kampanye kita itu lebih memprioritaskan pendekatan programatik. Terus yang kedua, interaktif. Kalau ngikutin nih mau pemilunya Amerika Serikat kan juga sekarang lagi berjalan. Calon dari Partai Demokrat yang perempuan itu kan juga keren tuh Mo. Nah kita tuh suka lihat ada beberapa video misalnya di Brood gitu ya, video Haris itu melakukan dialog dengan anak-anak muda, ngobrol anak muda maunya apa, terus gimana rasanya memperjuangkan sesuatu lalu itu terwujud gitu. Nah kita tuh juga membayangkan sebenarnya demokrasi Indonesia tuh juga jalannya ke sana, karena kita memang baru kan dari 98 lalu sekarang gitu. Tapi kita berharap di 2020 di Pilkada itu yang pertama berbasis programatik. Yang kedua memang partisipasi untuk kelompok-kelompok yang spesifik itu dibuka. Jadi kalau nanti mau kampanye misalnya bikin kampanyenya yang tematik. Misalnya anak muda yang mau ngomongin usaha, dengerin masukannya apa gitu. Terus yang pro pendidikan, yang ngomongin kesehatan, mereka kan pasti punya tim sukses yang bisa mendengarkan pendekatan seperti apa supaya demokrasi Indonesia ini tetap terjaga, tidak berbasis sara, dan juga masing-masing pihak menahan diri. Kita nih baru merdeka nih 75 tahun, masih umur yang sangat muda. 75 tahun mungkin kalau untuk ukuran manusia sudah cukup tua, tapi kalau untuk ukuran sebuah bangsa ini masih sangat baru. Masih sangat banyak perjalanan bangsa yang kita berharap sebenarnya orang muda dapat kesempatan lebih untuk terlibat dalam menentukan nasib demokrasi. Yang terakhir, Mbak,
orang muda itu kan menjadi harapan baik agama maupun bangsa gitu kan. Karena memiliki idealisme, memiliki potensi, memiliki kreativitas dan macam-macam. Nah, dalam konteks pilkada ini bagaimana kaum muda itu nanti tidak ikut arus dengan permainan kotor? Kan setia kan ada kan di media sosial kan banyak sekali berseliweran entah berita, entah gambar yang memang itu akan merusak kehidupan sosial dan kehidupan demokrasi kita. Kira-kira kaum muda itu saat ini sudah bisa menangkal itu atau masih banyak juga yang kemudian terjebak di dalam hal seperti itu, Mbak? Kira-kira gimana? Di masa teknologi sekarang, memang ada kecenderungan ikut arus yang viral, Mo. Jadi kalau ada sesuatu yang viral, ikut memforward tanpa mengecek. Nah, sebenarnya kalau kita tadi ditanya, kira-kira orang muda gimana gitu ya. Kita sebenarnya, terus terang saya sendiri sebenarnya berharap teman-teman muda itu mau lebih proaktif, mau mengecek kebenaran informasi. Jadi biarlah kalau baca research-nya beberapa teman-teman yang anti hoax gitu ya, mereka menemukan range usia tertentu itu punya kecenderungan memforward tanpa mengecek kebenaran berita. Nah, milenial sebenarnya tidak termasuk bagian yang seperti itu. Tapi teman-teman milenial juga punya tanggung jawab. Nah, kalau teman-teman udah tahu bahwa berita itu tidak benar, teman-teman bisa turut menginformasikan bahwa yang berseliweran ini tidak benar. Jadi sebenarnya kalau yang pada aktif di dunia digital nih bisa bergabung ke teman-teman yang anti hoax tadi. Supaya kampanye anti sara itu bisa kampanye berbau sara itu bisa diminimalisir. Nah, kalau yang money politik, kalau teman-teman menemukan ada yang melakukan money politik, sebenarnya bisa lapor. Di Bawaslu kan kita juga punya celah ya, punya ruang, punya sarana untuk turut melaporkan. Nah, nanti ketika laporan warga di follow up oleh teman-teman di Panwas, naik kalau memang terkonfirmasi kasusnya bisa naik sampai ke level yang kepolisian kalau menemukan ada praktek money politik. Jadi memang orang muda punya peran yang cukup signifikan untuk menghentikan atau mengurangi praktek money politik dengan melaporkan ketika menemukan. Lalu yang kedua, meminimalisir kampanye yang berbau sara. Jadi kalau ada forward-an di grup keluarga biasanya, itu bisa dikonfirmasi bahwa Bapak Ibu atau Om Tante ini salah gitu, ini beritanya hoax gitu. Linknya ditautkan supaya orang juga bisa ngebaca bahwa oh ini sudah dikonfirmasi beritanya tidak benar gitu. Yang ketiga tetap sih mesti datang ke TPS dengan protokol COVID. Yang terakhir paling penting, orang muda diharapkan datang ke TPS tetap menggunakan protokol kesehatan. Betul sekali. Mbak Desi, terima kasih sekali ya. Sama-sama Romo. Untuk tanggapan, untuk curahan perasaan mewakili orang muda terkait dengan kondisi politik dan saat kita akan menyongsong pilkada ini. Moga-moga suara Mbak Desi itu didengar oleh teman-teman, kemudian teman-teman juga mengajak yang lain untuk ikut mensukseskan pilkada meskipun dalam kondisi pandemi. Maka kehati-hatian, kewaspadaan itu memang harus penting untuk keselamatan bersama. Makasih ya Mbak Desi ya. Sama-sama Romo. Baik. Orang muda dengan segala idealisme, potensi, dan kreativitasnya merupakan kekuatan yang luar biasa untuk turut membangun kehidupan bangsa. Oleh karena itu, partisipasi orang muda dalam pilkada ini sangat penting untuk turut mengawal dan memastikan bahwa pesta demokrasi merupakan momentum untuk mewujudkan budaya berpolitik yang baik dan sepenuhnya diarahkan untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Sampai di sini acara bincang-bincang ringan dari Komisi Kerasulan Awam KWI. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.